Kadzabat Samudu bitaghwaha. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, ya, melakukan kezoliman. Jadi manusia itu ada batasannya, dan sudah dicontohkan kaum-kaum terdahulu, kaum Samud, kaum Ad, Bani Israel melakukan hal-hal yang melampaui batas dengan kekuatan yang begitu dahsyat dan berjalan begitu lama, ya, tetapi pada akhirnya Allah tunjukkan dalam Quran bahwa mereka termasuk kaum yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Maka kalau sekarang kita menemukan atau rasan-rasan ngoten nggih, kok ada golongan orang-orang yang sepertinya ini melampaui batas, baik dalam kelakuannya, dalam pemikirannya, atau dalam memperoleh, kalau bahasa sekarang ini, kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya, kok rasa-rasanya melampaui batas, maka dari dulu sudah ada. Dan akhirnya kita perlu imani itu, bahwa akhirnya juga akan mendapatkan sesuatu yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suatu majelis yang semoga Allah limpahkan ketenangan, Allah berikan rahmat, dan Allah juga kirimkan para malaikat untuk membersamai kita, yang menjadikan majelis ini syafaat, ya, atau menjadi penolong kelak di hari ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kemarin kita mengkaji surat As-Saff, nah kita kembali ke juz 30 lagi setelah kita membahas atau mengaji surat Al-Balad, maka setelahnya kita insyaallah malam ini akan bersama-sama membaca surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams setelah Al-Balad juz 30. Nomor surat 91. Nomor surat 91, surah Asy-Syams setelah surah Al-Balad, sebelum surah Al-Lail. Sampun nggih. Baik, kita awali dulu dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Baik, sudah ketemu nggih? Mari kita membaca kembali. Wasyamsi wa duhaha. Wow. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza jallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was-samaa'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Wa nafsin wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Thamud biqawaha. Idzin ba'atha ashqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidhanbihim
بهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Alhamdulillah. Selanjutnya kita coba mengulang kembali. Ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ini yang pertama membaca tak sukun. Nah, tak sukun itu di ayat yang ke-11 itu nggih. Kadzabat. Nah, kadzabat ada apa? Ditipiskan taknya gitu. Kadzabat Samudu ditampakkan taknya. Lalu ada beberapa bacaan iklab. Nun sukun bertemu dengan ba. Idzim sama bidam bihim. Kalau ada nun sukun bertemu ba itu disebut bacaan iqlab. Iqlab itu berarti dibalik, tadinya harusnya nun langsung masuk ke ba. Jadi idzim sama bidam bihim itu kalau iqlab, nun sukun bertemu dengan ba. Baik, kita ulangi kembali dengan konsekuen ya. Haknya ini kan matobi'i ya, haknya itu yang di akhir ada ha itu matobi'i, jadi cukup 2 ketukan, tidak terlalu panjang dan tidak pendek juga. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة
Allahi wa suqyaha. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Nah, ini ada beberapa hukum bacaan, ada mim sukun yang idhar syafawi, jadi tidak boleh didengungkan. Fadam da, nah itu mimnya langsung, tidak di fadam dama, bukan seperti itu, tapi fadam dama. Termasuk alaihim rob, itu juga cukup satu ketukan. Nah, mim yang setelahnya robbuhum bi, itu baru ikhfa syafawi, mim sukun bertemu dengan ba. Terus yang bidzambihim, him yang terakhir juga idhar syafawi, jadi jelas. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Wala yakhafu 'uqbaha. Sadaqallahul azim. Baik, mari kita membahas tentang terjemahnya, terjemahan secara singkatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa dhuhaha. Kembali Allah bersumpah dengan apa yang diciptakan, dengan keagungan ciptaannya, yaitu dengan matahari, wa dhuhaha, dan sinarnya pada pagi hari atau di waktu duha, wal qamari idza talaha, dan demi bulan idza talaha, apabila mengiringinya, ketika bersinar, wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, jadi siang yang jelas, wal laili idza yaghsyaha, dan demi malam apabila menutupinya, jadi malam yang gelap gulita, yang tertutup cahaya, was samai, dan demi langit, wa ma banaha, serta pembinaannya yang menakjubkan, atau bagaimana langit diciptakan tanpa tiang. Itu menjadi ayat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi serta apa yang dihamparkan di atasnya. Di langit yang berdiri kokoh tanpa tiang, sedangkan bumi yang dihamparkan berbagai macam makhluk yang ada di atasnya. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa, wa ma sawwaha, serta penyempurnaan ciptaannya. Jadi Allah juga
meminta kita untuk merenungi terkait tadi makhluk-makhluk ciptaannya, juga tentang penciptaan jiwa yang begitu sempurna atau disempurnakan oleh Allah. Bagaimana penyempurnaan jiwa itu? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan, Allah memberikan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha, diberikan dua jalan, imma antara jalan yang fujur atau jalan yang jahat, ya, atau wa taqwaha, atau jalan yang takwa atau jalan yang baik. Nah, maka di sini ya, kemarin-kemarin setelah Idul Fitri itu ya, atau ketika khutbah itu banyak khotib yang menjelaskan tentang hal ini. Ya, jadi buah dari puasa atau tujuan utama dari diwajibkannya seorang muslim berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Takwa itu apa? Nah, dari sini bisa diketahui bahwa takwa itu adalah lawan dari fujur. Ya. Di takwa itu adalah sifat yang diberikan kepada nafas atau kepada jiwa. Jiwa kita itu diberikan pilihan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Imma jiwa itu akan berlaku fujur, berlaku dalam jalan yang tidak baik atau jahat, atau jiwa itu juga mampu untuk menjadi sesuatu yang menghantarkan kepada ketakwaan. Maka Allah lanjutkan, qad aflaha man zakkaha. Maka beruntunglah orang yang menyucikan atau mensucikan jiwanya itu. Ya. Jadi ini tazkiyatun nafs. Nafs itu atau jiwa itu adalah sesuatu yang akan memunculkan ketakwaan atau sebaliknya, keingkaran atau kejahatan. Maka jiwa itu harus senantiasa dibersihkan. Ya, pembersihannya, tazkiyatun nafasnya dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan memperbanyak ibadah. Maka kalau ada orang yang, mohon maaf, mengaku sebagai waliullah, kekasih Allah, wali seperti itu, tetapi tidak terlihat keakrabannya, tidak terlihat kedekatannya kepada Allah, justru dari perilakunya seakan-akan banyak melanggar perintah-perintah Allah, ya tentu ini tidak disebut sebagai orang yang melakukan tazkiyatun nafas. Ya, jadi kalau kata ulama itu, apabila engkau melihat orang yang dapat berjalan di atas air, ya, tanpa nyeblung, jadi bisa memperlihatkan kesaktiannya, lalu dia mengaku sebagai wali, mempunyai karomah, mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa petunjuk ulama? Fangzur ila, lihatlah bagaimana dia memperlakukan sunnah Nabi Allah, bagaimana dia menjalankan sunnah Rasul. Ketika sunnah-sunnah yang oleh baginda Nabi diajarkan kok diamalkan, maka bisa jadi itu betul-betul kelebihan dan karomah. Dan kalau seperti itu, mestinya tidak memamerkan kecuali untuk maslahah. Jadi kalau ada orang yang pamer kesaktian, tetapi kok tidak melakukan sunnah-sunnah Rasul, sholatnya, ibadahnya kok tidak sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Allah Muhammad SAW, maka itu bukan termasuk karomah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mau menyucikan jiwanya, dengan tadi berzikir, beribadah dan lain sebagainya yang menjadi sarana penyucian jiwa. Jiwa yang suci itu nanti memperoleh
takwa atau menjadi takwa. Kemarin kami sampaikan bahwa takwa itu adalah rasa takut, rasa khawatir yang menjadikan diri kita berhati-hati untuk menjalankan apapun dalam kehidupan ini. Jadi ketika keimanan itu sudah tertanam dalam jiwa, yakin bahwasanya nanti itu apapun yang kita lakukan akan berdampak kepada akhirat kita, sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji sawi, sekecil apapun, mithqala dzarratin khairan yarah, kebaikan Allah melihat dan Allah akan membalasnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun keburukan yang dilakukan, yarah, Allah juga akan melihat, Allah menyaksikan, dan Allah akan memberikan balasannya. Ketika keimanan itu sudah ada dalam jiwa, maka akan menuntun raga kita, menuntun pikiran kita, hati kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, berbuat ketaatan kepada Allah. Itulah yang dinamakan sebagai takwa. Takwa itu adalah hasil buah dari keimanan yang kuat. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh rugi, sungguh bangkrut orang yang mengotorinya, mengotori nafas, mengotori jiwa, mengotori hati, dengan berbagai macam penyakit hati. Kadzabat Samudu bitaghwaha, kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, melakukan kezaliman. Jadi manusia itu ada batasannya, dan sudah dicontohkan kaum-kaum terdahulu, kaum Samud, kaum 'Ad, Bani Israel melakukan hal-hal yang melampaui batas dengan kekuatan yang begitu dahsyat dan berjalan begitu lama. Tetapi pada akhirnya Allah tunjukkan dalam Quran bahwa mereka termasuk kaum yang merugi baik di dunia maupun di akhirat. Maka kalau sekarang kita menemukan atau rasan-rasan kok ada golongan orang-orang yang sepertinya ini melampaui batas, baik dalam kelakuannya, dalam pemikirannya, atau dalam memperoleh, kalau bahasa sekarang kekuasaan, jabatan, dan lain sebagainya, kok rasa-rasanya melampaui batas, maka dari dulu sudah ada. Dan akhirnya kita perlu imani itu, bahwa akhirnya juga akan mendapatkan sesuatu yang buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Kadzabat Samud bitaghwaha idzin ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka. Karena mereka melampaui batas di dunia, maka ketika Allah bangkitkan nanti, mereka sungguh merupakan golongan orang-orang yang merugi. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, lalu utusan Allah Nabi Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Nabi Saleh sudah memberikan batasan kepada kaumnya bahwasanya berikanlah unta ini, biarkanlah unta betina ini dengan minumannya. Tapi mereka mendustakannya, tidak taat kepada perintah Rasulnya, lalu menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum, karena itu Tuhan membinasakan mereka. Alaihim rabbuhum bidzambihim, karena dosanya. Fasawwaha, lalu diratakannya dengan tanah. Diazab kaum Samud itu dengan diratakan buminya dengan tanah karena mengkhianati, mengingkari perintah dari Rasulnya. Dan Allah tutup di surat Asy-Syams ini, wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Jadi memang tabiah orang-orang yang sudah terlanjur Allah sesatkan. Di awal tadi kami mukadimah itu sering para khatib atau mubalik itu menyampaikan, waman yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, Allah berikan hidayah, fala mudhillalah,
maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau Allah itu sudah pancarkan dalam hatinya itu hidayah, mau dia dalam lingkungan yang paling kafir sekalipun, tapi hidayah turun kepadanya, fala mudhillalah, maka dia tidak akan tersesat. Sebaliknya, waman yudhlilhu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Meskipun seseorang itu dalam lingkungan yang baik, dalam lingkungan orang-orang yang beriman, tetapi Allah sesatkan, maka tidak ada jalan lain, ya. Maka ketika orang itu sudah terlanjur dalam kemaksiatan, sudah terlena dengan kehidupan yang jahat, tetapi mereka merasa senang, maka mereka tidak memikirkan akibatnya di akhirat kelak. Dan semoga kita bukan termasuk orang-orang yang lalai, ya, kita semoga orang-orang yang ingat, ya, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Kita senantiasa berzikir dalam keadaan apapun, duduk, bangun, tidur, dan lain sebagainya. Kita mengingat bahwasanya apa yang akan kita tanam hari ini, insya Allah akan kita tuai kelak di akhirat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.